Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rahman Hakim, dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan pemaparan mata kuliah terkait dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 pada materi Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi ya, di pertemuan 1. Nah, kita belajar akuntansi keuangan 1. Jadi di program studi kita itu ada akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, dan akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, mata kuliah itu berkaitan semuanya dengan akuntansi keuangan, sehingga dasar dari mata kuliah akuntansi keuangan itu ya berasal dari sini, di akuntansi keuangan 1 ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus bisa memahami terlebih dahulu bahwa yang namanya akuntansi itu berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 ya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, bedanya apa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kalau akuntansi keuangan itu tujuan utamanya adalah penyusunan laporan keuangan yang laporan keuangannya itu akan disajikan kepada pihak eksternal atau pihak luar organisasi atau pihak luar perusahaan ya. Itu adalah akuntansi keuangan. Sehingga kalau bicara masalah akuntansi keuangan berarti terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang laporan keuangannya itu akan diserahkan atau akan dijadikan sebagai informasi mengenai kondisi perusahaan untuk pihak luar ya. Nah, kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada pemanfaatan informasi akuntansi oleh pihak internal untuk menyusun kebijakan-kebijakan perusahaan strategis ke depan ya. Nah, terkait dengan akuntansi manajemen ini juga ada mata kuliahnya tersendiri ya. Oke. Akuntansi keuangan itu kan untuk pihak eksternal ya, untuk pihak luar. Dalam hal ini pihak eksternalnya itu bisa investor ya, bisa kreditur, bisa pemerintah, bisa calon investor, dan juga masyarakat atau publik ya. Sehingga kalau membuat laporan keuangan untuk masyarakat, untuk publik, untuk pihak eksternal berarti harus sesuai dengan standar. Kenapa? Agar bisa dipahami oleh pihak eksternal tadi gitu, agar semua pihak bisa memahaminya ya, kalau sesuai dengan standar. Nah, dalam hal ini kita sebelum langkah lebih jauh ada baiknya kita kembali memahami konsep mengenai entitas ya, dan konsep mengenai akuntabilitas publik ya. Ini sangat penting sekali dalam memahami akuntansi keuangan. Maksud dari konsep entitas atau entity konsep itu adalah seperti apa? Jadi dalam akuntansi ya, kalau teman-teman baca standar akuntansi ya, tidak disebutkan perusahaan A, perusahaan B, itu jarang sekali disebutkan di dalam standar akuntansi. Yang disebutkan itu entitas ya. Jadi dalam standar akuntansi penyebutan perusahaan, penyebutan instansi dan sebagainya itu menggunakan kata entitas ya. Entitas dalam akuntansi ya itu mencakup perusahaan, institusi, unit usaha ya, dan lain-lain gitu ya. Kenapa disebut entitas? Karena yang namanya konsep entitas itu adalah pemisahan ya. Harus dipisahkan antara keuangan entitas akuntansi dengan pemiliknya. Jadi misalnya kalau saya punya usaha atau teman-teman punya usaha, jadi uang pribadi saya jangan dicampur adukan dengan uang perusahaan ya, harus dipisahkan. Nah, itu adalah entity konsep ya. Kemudian ada juga konsep akuntabilitas publik. Nah, maksud dari akuntabilitas publik itu apa?
Jadi akuntabilitas itu pada intinya itu adalah suatu kewajiban ya bagi entitas untuk mengungkapkan segenap aktivitasnya ya, baik itu aktivitas keuangan maupun non keuangan ya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti perusahaan itu ada yang harus melaporkan keuangannya kepada masyarakat, kepada publik, dan ada juga yang tidak gitu ya. Nah, kita harus bisa lihat aspek akuntabilitas publiknya, apakah suatu perusahaan itu memiliki akuntabilitas publik yang signifikan ataukah tidak gitu ya. Nah, perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan itu contohnya yang seperti apa, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek ya, sudah terdaftar di Bursa Efek. Kenapa mereka memiliki akuntabilitas publik? Karena modalnya, struktur modalnya itu sudah milik publik ya. Semua orang bisa beli ya, semua orang bisa membeli saham perusahaan itu, sehingga tentu saja perusahaan tersebut harus melaporkan ya, atau harus menyusun laporan keuangan kepada publik gitu ya. Nah, ini memiliki akuntabilitas publik yang sangat signifikan gitu ya. Selain perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek ya, perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas yang sifatnya fidusia. Nah, maksud dari fidusia itu adalah mengelola dana masyarakat ya, mengelola dana masyarakat misalnya seperti akuntansi, asuransi, perbankan dan lain sebagainya, itu juga harus melaporkan atau menyusun laporan keuangan kepada publik gitu ya. Nah, akuntabilitas publik itu ada juga yang tidak signifikan. Jadi misalnya seperti perusahaan-perusahaan milik pribadi, misalnya toko mebel yang sering teman-teman mahasiswa temui di pinggir jalan ya, itu tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan gitu. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki akuntabilitas publik ya, memiliki sebetulnya tapi tidak signifikan. Kenapa disebut memiliki? Karena tentu saja pasti ada aspek yang harus dia pertanggungjawabkan. Misalnya ya, di dalam kegiatan operasionalnya dia mengganggu lingkungannya gitu ya, ada kebisingan gitu ya dari kegiatan operasional perusahaannya itu ya, tentu saja harus ada tanggung jawabnya kepada masyarakat ya, kepada masyarakat sekitar. Tapi bukan berarti perusahaan itu ya, perusahaan mebel pinggir jalan tadi harus bikin laporan keuangan, terus laporan keuangannya dipublish di website. Tidak menjadi seperti itu, tidak gitu. Kenapa? Karena modalnya juga milik pribadi kan gitu ya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek tadi. Nah, kemudian ada juga namanya akuntabilitas publik penyelenggara pemerintah. Tentu saja ini instansi-instansi pemerintahan gitu ya, kementerian-kementerian itu tentu wajib melaporkan laporan keuangannya gitu ya. Karena ini tentu saja karena memakai uang negara ya, uang negara kan uang rakyat juga kan gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, beberapa standar akuntansi keuangan. Jadi kan tadi teman-teman sudah memahami signifikansi dari akuntabilitas publik. Nah, di Indonesia itu ada beberapa standar akuntansi yang berlaku ya. Ada 4 pilar standar akuntansi ya. Ada PSAK, SAK etap, SAK syariah, dan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Tapi di sini yang akan saya contohkan tuh ada 3 ya. PSAK, SAK etap, dan SAK MKM. Penggunaan standar akuntansi keuangan yang 3 ini itu disesuaikan dengan signifikansi akuntabilitas publiknya. Kalau akuntabilitas publiknya signifikan, misalnya seperti tadi perusahaan-perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek, itu dia harus menggunakan PSAK ya, harus menggunakan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau perusahaannya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, maka dia bisa menggunakan SAK etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, di sini ada kontroversi sedikit mungkin sebetulnya.
Ada beberapa praktisi akuntansi yang mengkritik kenapa etap gitu, seolah-olah tidak ada akuntabilitas publiknya sama sekali, padahal tadi seperti yang telah saya contohkan, setiap perusahaan itu pasti memiliki ya akuntabilitas publik, tanggung jawab terhadap publik ya. Tapi tadi diukur dengan signifikan dan tidak signifikannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga SAKMKM untuk entitas mikro kecil menengah ya. Jadi untuk UMKM gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti misalnya suatu saat teman-teman nih nanti semester 5 atau semester 6 mau menyusun tugas akhir ya, magang di suatu perusahaan, itu harus bisa membedakan nih perusahaan ini menggunakan standar akuntansi yang mana gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian tujuan pelaporan keuangan itu untuk apa sih? Sebetulnya kan banyak banget ya tujuan pelaporan keuangan, karena laporan keuangan juga kan manfaatnya banyak sekali kan gitu. Tapi ini saya ambil 3 tujuan pokok ya pelaporan keuangan nih menurut pendapatnya Kieso ya. Jadi adalah untuk menyediakan informasi untuk keputusan investasi dan kredit, informasi untuk menilai prospek masa depan entitas, serta informasi mengenai sumber daya entitas. Nah, jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah listed, sudah terdaftar di Bursa Efek ya, dia akan menyusun laporan keuangan. Informasi ya dari laporan keuangan tersebut itu akan menentukan keputusan investasi. Keputusan investasi siapa? Keputusan investasi dari para calon investor. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa itu mau berinvestasi saham ya. Ketika teman-teman memilih perusahaan yang sahamnya akan teman-teman beli, itu teman-teman minimalnya sudah menganalisis terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan itu berdasarkan informasi yang ada dalam laporan keuangannya gitu ya. Nah, ini nanti ada pada mata kuliah analisis rasio laporan keuangan salah satunya gitu ya. Nah, jadi dari laporan keuangan itu akan terlihat gimana kondisi keuangan perusahaan ya. Sumber daya apa saja yang dimiliki perusahaan, kira-kira kedepannya perusahaan ini akan maju ataukah seperti apa ya. Ini akan terlihat dalam laporan keuangannya tuh. Oke, ternyata sudah habis. Ini pengenalan dulu ya teman-teman, pengenalan dulu mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan. Kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya mengenai mata kuliah akuntansi keuangan ini. Terima kasih. Sekian pertemuan 1 dalam mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.